semuanya? Shalom. Ya, saya undang untuk yang belakang untuk maju ke depan. Ayo maju. Jangan digelap-gelap ya. Ya, oke. Saya undang untuk kita bangun berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Semangat ya. Silakan duduk, kita mau mendengarkan Return Note dari saudara kita Daud. Shalom. Shalom. Wah, ada ini baca-baca yang sudah berminggu-minggu tidak ketemu. Ya, kita mau buka Alkitab kita di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Boleh kita lihat di depan kalau misalnya terlihat? Kita di sini mau ini ya, mau sharing tentang rencana Tuhan dan rencana yang kita buat. Kita baca dulu ayatnya ya. Boleh bangkit berdiri. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Bahwa rencanaku bukanlah rencanamu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rencanaku dari rencanamu. Nah ini kita mau bahas ini. Kenapa ya kira-kira seringkali apa yang kita rencanakan dalam hidup kita itu kadang-kadang meleset dari rencana awal. Atau gini deh pertanyaannya. Siapa di sini teman-teman yang belum pernah seumur hidupnya mengalami kegagalan? Abang sendiri kayaknya udah pengalaman ya benar. Karena abang sudah pengalaman, sudah sudah berusaha untuk terima dulu kebenaran firman Tuhan seperti apa, penjelasan menurut firman Tuhan sebenarnya
yang bagaimana sih? Kenapa kita kadang-kadang gagal ya? Kenapa kita kadang-kadang kok nggak sesuai sama harapan di awal sih kayak gitu? Di sini dikatakan, oh iya pertanyaan yang barusan, siapa yang belum pernah merasakan kegagalan? Ada nggak? Tidak ada, berarti minimal 1 kali pernah merasakan gagal ya? Ya. Di sini dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan, rancangan yang Tuhan buat itu bukan rancangan, bukan seperti rancangan yang kita buat, dan jalan kita itu bukan jalan Tuhan. Di ayat 9 dikatakan, diperjelas lagi, seperti apa perumpamaannya? Seperti tingginya langit dari bumi. Kebayang ya? Bisa dari puncak gunung Tangkuban Parahu ke permukaan laut, sekian meter atau sekian kilometer di atas permukaan laut. Itu aja udah jauh gitu. Ini diandaikannya dari seperti tingginya langit dari bumi. Itu perbedaan rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Perbedaan jalannya Tuhan dari jalannya kita. Kita balik dari awal. Pertanyaannya, kenapa sering kali atau beberapa kali atau berulang kali, kenapa sih kita tuh suka mengalami kegagalan dari rencana yang sudah kita perbuat? Balik lagi kayak yang ini ya. Karena di sini abang mau percaya ya, kalau misalnya rancangan Tuhan itu yang paling baik, ya setuju ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu gak pernah merencanakan sesuatu hal yang jahat buat siapapun, termasuk buat kita umat-umat Tuhan. Nah kita baca dulu di dari Yosua 1 ayat 7. Nah ini ngebahas tentang, kan kita ada kalanya kita gagal dalam rencana kita gitu ya. Nah terus gimana bang biar gak gagal? Biar gak gagal, kita kan harus ada di rencana siapa? Di rancangan dan rencananya Tuhan. Tuhan berfirman seperti ini di Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sebelum abang bahas lebih dalam lagi di Yosua 1 ayat 7 ini, gini teman-teman, yang bisa abang bagikan di siang hari ini ya. Jadi udah jelas ya di Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan kalau misalnya rancangan Tuhan dan rancangan kita itu beda jauh, karena Tuhan pasti merancangkan, pasti menginginkan yang terbaik, dan semuanya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Sedangkan rancangan manusia seringkali identiknya untuk memenuhi keinginan hatinya sendiri. Seringkali seperti itu ya, bukan berarti selalu, tapi seringkali seperti itu. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah gimana sih caranya supaya kalau kita mau membuat suatu perencanaan buat ke depan itu supaya selaras, supaya sama, supaya searah gitu sama apa yang Tuhan rencanakan. Nah, bagian yang harus kita lakukan itu ada di Yosua 1 ayat 7 ini. Pertama, kuatkan dan teguhkan hati. Yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan yang selama ini udah kita terima, yang kita tahu ada di mana, di Alkitab ya. Bertindaklah hati-hati. Diingatkan lagi, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi inti dari ayat Yohanes 1 ayat 7 ini, intinya apa? Kita taat aja sama Tuhan, kita rendahkan hati sama Tuhan. Supaya apa? Supaya saat kita mau berjalan dalam hidup kita ini, kita bisa turut sama rancangan dan rencananya Tuhan. Ya,
entah ya apa yang kita lalui beberapa waktu kebelakang, kita sedang mengalami kegagalan. Abang dengar kabarnya di sini ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang gagal mungkin dalam tadinya merencanakannya mau kerjanya ini, tapi mungkin masih belum tercapai, atau mungkin mau kuliah di sini, tapi belum tercapai, atau mungkin pengen nilai segini, ternyata kurang sedikit gitu. Nah, baik kita yang sudah telah mengalami kegagalan, atau yang puji Tuhan yang sudah mengalami keberhasilan, nah kita sekarang mau mandang nih sama-sama ke depan, gimana supaya firman Tuhan ini tetap menjadi bagian kita. Ayo kita sama-sama taat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya janji Tuhan apa? Supaya kita beruntung dan berhasil. Ya, mungkin kita bisa baca bareng-bareng di Yosua 1 ayat 8. Ya, silakan bangkit berdiri, kita baca lagi ayat ini. Ya, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Kuncinya apa? Kuncinya satu aja, taat. Memang di Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan kalau misalnya rencana kita itu beda sama rencana Tuhan. Jalan yang kita rencanakan, jalan yang kita harapkan itu udah jelas beda sama apa yang Tuhan siapkan, karena memang kita ini terbatas ya, sedangkan Tuhan itu tidak terbatas. Jadi karena itu, mari lakukan aja bagian kita. Bagian kita apa? Renungkan firman Tuhan, lakukan, taat sama firman Tuhan. Jadi Tuhan yang luar biasa loh. Berhasil dan beruntung. Kalau berhasil itu biasanya identiknya seperti ini ya. Kalau misalnya ada seseorang yang berhasil, mungkin orang itu udah siap. Memang udah siap, ya tentunya dengan penyertaan Tuhan gitu ya, orang tersebut bisa berhasil. Tapi yang lebih berkesan lagi nih menurut abang, yang terakhir, beruntung. Paham ya? Kurang lebih beruntung itu seperti apa? Harusnya dia tuh selayaknya tuh seperti ini sih, tapi karena dia beruntung, dia mendapatkan hal yang seperti ini. Nah, mungkin demikian aja yang abang bagikan siang hari ini. Kita sama-sama diingatkan ya untuk taat sama firman Tuhan, taat sama Tuhan dimanapun nanti kelak kita berada, di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat kerja, tempat kuliah, di sekolah, taat aja sama firman Tuhan. Janji Tuhan apa? Kita berhasil dan beruntung. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, mohon maaf sekali. Ya, di sini saya mau bagiin satu ayat. Kita buka di Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Nah, tadi Bang Daud udah singgung ya, bagaimana kita supaya kita bisa berhasil, kita bisa beruntung, dan apa yang kita rencanakan tuh kadangkala membuat kita gagal. Tapi abang mau bagi ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ya, teman-teman semuanya, di sini ya, saya ingin menjelaskan seperti ini. Jadi, kenapa kita bisa nggak untuk mengandalkan manusia gitu kan? Sebenarnya gini, untuk mengandalkan manusia itu bisa aja. Tapi dalam konteks firman Tuhan di sini, mengandalkan manusia itu adalah mengandalkan kekuatan dalam diri kita tanpa mengandalkan, tanpa menomorsatukan Tuhan. Salah satu contoh adalah
ketika kita hanya mengandalkan pengalaman kita, kemampuan kita, dan pengetahuan kita sendiri, tanpa kita berserah diri kepada Tuhan. Boleh kita merencanakan, saya mau planning A, planning B, saya mau sekolah di Anu, saya mau kuliah di Anu, saya ingin bekerja di bagian ini, bagian itu, boleh. Nah, tapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Biasanya orang kalau udah hebat atau udah bisa atau udah bisa segala mampu segala bisa, itu cenderung melupakan Tuhan. Cenderung melupakan Tuhan. Rata-rata seperti itu. Tapi bisa nggak ketika kita, bukan berarti Bang, aku nggak mau sukses, aku nggak mau berhasil, bukan gitu juga konsepnya. Maksudnya di sini tuh adalah kita apa sih yang menjadi keinginannya Tuhan, ya kita lakukan juga bagian kita, yaitu berdoa. Keinginan Tuhan apa sih? Supaya kita mengandalkan Tuhan. Itu aja. Caranya gimana? Kan gitu. Kita buka Amsal 3 ayat 5. Di Amsal 3 ayat 5. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita buka Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kita bagus, baik, ini kita pandang ya, semuanya tuh baik. Kayaknya ini baik buat saya nih. Jadi udahlah, buat apa Tuhan dalam hidup saya? Ngapain saya bisa mengandalkan Tuhan? Menurut saya pengalaman yang saya miliki, usaha yang saya lakukan, itu baik menurut saya. Tapi ingat, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita menguji hati kita. Makanya penting untuk kita berdoa sama Tuhan. Penting untuk kita membangun relasi dengan Tuhan. Ingat, apa yang kita lakukan itu diuji loh sama Tuhan. Menurut kita itu baik, tapi menurut Tuhan itu gak baik. Kenapa biasanya orang dampak dari mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatan sendiri itu biasanya cenderung mereka tuh tidak dapat menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Salah satu contoh adalah kekecewaan. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah ini, udah itu, udah melakukan A, B, C, D, dan pada akhirnya tidak menurut kita baik, tapi menurut Tuhan tidak baik. Ya udah, menurut pandangan kita lurus, tapi ingat ada Tuhan yang menguji hati. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan itu melihat hati, tidak melihat fisik, tidak melihat muka kalian, latar belakang kalian. No, Tuhan itu melihat hati kita. Makanya jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan tuh, ya itu, amin. Yaitu supaya apa? Supaya jalan kita ke depan lurus, supaya kita mendapat masa depan itu lurus. Karena Tuhan udah tahu hati kita, kalau niat kita, hati kita tuh gak jahat, Tuhan akan luruskan itu. Tapi kalau hati kita, hati kita jahat, ya kita nggak akan menerima apa-apa. Tapi selama hati kita memiliki niat yang tekad yang kuat, terus itu juga kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita ambil, ya percayalah bahwa Tuhan akan meluruskan jalan itu. Meskipun menurut pandangan orang lurus, tetapi ingat, ada Tuhan yang selalu menguji hati kita. Itu baik gak buat kita? Baik gak buat setiap kedepannya, baik gak buat kita? Itu, jadi bagian kita adalah mempercayai bahwa Tuhan, sekalipun aku gagal ini, gagal itu, aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap ingin mengandalkan Tuhan. Dan yang tadi Abang Bel sampaikan apa? Tetap berhati-hati dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Gitu ya teman-teman. Ya, jadi itu
sedikit little note dari saya. Kita berdiri bersama-sama. Tuhan itu pembuat jalan kita, terang bagi kita ya. Mazmur 119 ayat 105 juga berkata apa? Terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Dia pembuat jalan, dan janji Tuhan itu selalu ingin digenapi dalam hidup kita. Dan bagian kita adalah untuk mengenal Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, supaya janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu benar-benar itu buat kita. Tuhan itu baik buat kita. Sekalipun di luar sana banyak rintangan, halangan yang kita hadapi, yang kita tidak mengerti, tapi ingat ada Tuhan yang menguji hati kita. Jadi kita sama-sama yuk koreksi dalam hati kita apa yang menjadi hal-hal yang ingin kita rubah dalam hidup kita, hal-hal yang salah yang membuat kita cenderung untuk melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang tidak membangun sama sekali. Dan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri itu yang berjaya dan berkenan dalam hidup teman-teman. Karena Tuhan itu setia dan adil. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak buat hari-hari di mana kami ada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan atas hidup kami. Dan kami mengimani ya Tuhan bahwa Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Engkau boleh hadir atas setiap kehidupan kami, menyentuh setiap hati kami, pikiran kami, tindakan kami, sehingga kami dapat memperbaiki kelakuan kami dari hari ke hari, sehingga kami boleh serupa dan serupa dengan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. You are here, moving in your ways. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in your ways. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, in the water, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, in the water, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, just in every heart. I worship you. I worship you. You are here, in every heart.
the wonder, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't need you to want me, even when I don't need you to want me, never stop working, never stop working. Even when I don't need you to want me, even when I don't need you to want me, never stop working, never stop working. Even when I don't need you to want me, you never stop working, never stop working. Even when I don't need you to want me, even when I don't need you to want me, you never stop working, you never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap pujian penyembahan Internet yang boleh kami dengar, dan kami akan mendengarkan isi dari kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan mengurapi kayu dalam menyampaikan setiap isi kebenaran firman-Mu atas setiap hidup kami, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu hal yang baru atas hidup kami, atas diri kami, dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat siang teman-teman. Siang hari ini kita mau belajar ya. Kalau bulan ini kita belajar tentang faith that overcomes the world gitu ya. Kita melawan ketakutan, melawan diri sendiri, dan bahkan kalau hari ini Kakak mau membagikan tentang faith against our wrong thoughts. Itu artinya iman yang melawan pemikiran-pemikiran kita yang salah. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang yang namanya Yusuf. Nah, sebelumnya nih, tubuh itu terdiri dari apa aja? Diri kita sendiri dari apa aja? Nah, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh kita, daging kita ya, maksudnya secara fisik kita. Nah, jiwa kita, isinya ada apa aja? Isinya ada apa aja? Jiwa kita itu ada pikiran kita, ada kehendak kita, itu ada di dalam jiwa, dan ada roh. Nah, siapa yang punya pikiran? Semua punya pikiran ya. Siapa yang sedang di sini tapi pikirannya lagi di kasur? Mungkin karena ngantuk, jadi ingin tidur. Nah, pikiran itu sesuatu yang ada di dalam jiwa kita, dan itu tuh sesuatu yang mungkin kalau bisa dibilang tidak terbatas gitu ya. Tidak terbatas begini. Mungkin secara fisikly kita, cara tubuh kita ada di sini, tapi pikiran kita bisa ada di sini juga, dan bisa di saat yang bersamaan ada juga di tempat lain kita memikirkan hal yang lain gitu. Kalau dulu ada kakak sering dengar sih, mungkin kita bisa membiarkan burung itu terbang gitu di atas kepala kita gitu. Artinya mungkin pikiran itu ada zet keluar masuk. Tapi kita punya kuasa untuk tidak membiarkan sarang burung itu membuat sarang di atas kepala kita gitu. Jadi kita bisa memilih pikiran apa yang mau kita tetapkan di dalam pikiran kita, atau yang mau kita buang gitu. Nah, kita mau belajar dari seorang Yusuf. Teman-teman udah tahu ya Yusuf? Cerita tentang Yusuf dari awal sampai akhirnya kita tahu ceritanya. Dan seorang Yusuf itu adalah seorang yang luar biasa ya. Dan dia tuh hidupnya tuh, kalau menurut kakak sih, hidupnya Yusuf itu bukan hidup yang biasa aja gitu. Karena dari awal dia mendapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan berupa mimpi. Kemudian dia mendapatkan, mungkin dia disayang sama bapaknya ya, tapi saudara-saudaranya membenci dia. Kemudian saudara-saudara yang membenci itu membuang dia. Setelah dibuang itu dia kerja di Potifar, dipercaya, akhirnya difitnah, kemudian dipenjara lagi, kemudian di situ dia bertemu dengan siapa? Daud. Oh, jadi ketemu sama Yesus sama Daud. Gimana ya Yesus sama Daud kalau temenan ya? Oke, kita mau belajar tentang Yusuf dan juru minuman. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Kalau di Kejadian 40 ayat 12 sampai 15, pada saat Yusuf itu dipercaya sama kepala penjara untuk ngurus ini, saya percaya kepala penjara itu. Nah, tapi pada suatu ketika ada juru roti
Dan juru minuman yang kayaknya mungkin karena membuat kesalahan sama Firaun, jadi mereka dijebloskanlah ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara itu tiba-tiba pada malam yang sama mereka bermimpi. Dan mereka tuh pada saat pas bangun tuh gelisah. Mimpinya tuh kayak mengganggu dia gitu. Mengganggu, ini mimpi artinya apa ya? Ini kenapa gini gitu? Itu membuat mereka gelisah. Dan mungkin kakak nggak tahu ya di dalam penjara itu ada berapa orang. Tapi kalau dibilang di situ tidak ada yang dapat mengartikannya gitu. Artinya berarti mungkin dia udah nanya nih. Mungkin sama-sama nanya. Juru roti, saya tadi malam mimpi kayak gini, tahu nggak artinya apa? Oh, saya juga ternyata mimpi juga. Waduh, saya juga nggak tahu artinya. Terus dia nanya sama yang lain, mungkin tahanan lain, kamu tahu nggak arti mimpi ini? Kamu bisa mengartikan mimpi nggak? Dia tanya kayak gitu-gitu. Akhirnya nggak ada. Nah, pada saat itulah Yusuf ngelihat kok kayak muram sih mukanya gitu. Kenapa? Ada apa gitu? Dan pada saat itu Yusuf dengan dia menceritakan dapat mimpi, dan dia menceritakan sesuatu artinya gitu, bahwa pada dalam 3 hari dia akan dibebaskan gitu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan seorang Yusuf ini di sini dibilang, kan dia udah mengartikan nih, dalam 3 hari akan mengikat engkau, mengembalikan engkau, tetapi kata Yusuf, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan itu. Apakah seorang juru minuman itu di awal tuh pernah menjanjikan sesuatu kepada seorang Yusuf? Enggak ya, dia nggak menjanjikan apa-apa. Pokoknya kalau kamu bisa ngertiin mimpi ini, nanti saya bawa kamu keluar dari sini, kamu akan menjadi asisten saya, misalnya kayak gitu, menjadi juru minuman. Seorang juru minuman itu nggak pernah menjanjikan apa-apa kepada Yusuf gitu. Tapi ini keluar dari pemikiran Yusuf sendiri, kamu makasih dong sama aku gitu misalnya. Kalau udah kamu keluar, tolong bilangin sama Firaun gitu, tolong bebaskan aku gitu. Aku tuh kalau dibaca dari bahasa itu, aku tuh di penjara sini tuh tanpa ada kesalahan apapun gitu. Ya jadi keluarkan aku gitu istilahnya. Nah, di sini dibilang Yusuf itu berharap. Yusuf itu berharap dengan caranya ngomong kepada juru minuman, dia akan dibebaskan. Salah atau enggak tergantung ya, nanti kita akan bahas gitu. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin miss gitu pada saat itu gitu. Kita belajar di sini tadi udah dibagiin sama Abang Daud ya, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab, boleh bangkit berdiri deh, kita bacain bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oke, boleh duduk. Kalau dari firman ini tuh berbicara tentang apa sih? Kita berbicara tentang Tuhan ya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Rancanganku berarti rancangannya Tuhan ya. Maksudnya itu rancangannya Tuhan gitu. Jalanku itu adalah jalan Tuhan gitu. Dan dari dua hal ini kita belajar untuk memfokuskan diri sama Tuhan gitu. Apa sih sebenarnya yang udah Tuhan lakukan di dalam kehidupan seorang Yusuf? Apa yang udah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan seorang Yusuf? Mungkin kalau di sini bilang rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Kalau Yusuf pada saat itu ingin untuk keluar, padahal mungkin memang ternyata kita nggak pernah tahu ya, Tuhan tuh tidak menginginkan dia keluar dulu dari situ. Teman-teman pernah bayangin nggak kalau kakak mungkin ya
mikir aja sih, maksudnya kakak berpikir gitu, kalau misalnya seorang Yusuf pada saat itu dibebaskan sama Firaun, oke, dibebaskan dan dia gak tahu kemana, bukan sama Firaun gitu, dia dibebaskan sama Firaun tapi dia tuh mungkin keluar dari penjara, kemudian dia jadi budak lagi. Kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi gitu. Cuman indahnya Tuhan itu, rancangannya itu ternyata memang Tuhan tuh ingin keep dulu di situ. Kalau teman-teman baca, sampai 2 tahun kemudian baru juru minuman itu mengingat dia, mengingat Yusuf gitu. Dan di dalam 2 tahun itu Tuhan itu ya bekerja. Aku percaya Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan Yusuf. Dan di dalam kehidupan Yusuf sampai 2 tahun itu, akhirnya pada saat Firaun mendapatkan mimpi, teringatlah, langsung terkonek lah, bisa ketemu sama seorang Firaun gitu. Menurut kakak itu ya rancangan yang luar biasa gitu. Dan kita nggak pernah tahu kalau ternyata memang dalam 2 tahun ke depan seorang Yusuf akan bertemu seorang Firaun gitu untuk menerjemahkan mimpinya dan dipercaya gitu. Nah, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Yusuf? Kita percaya bahwa Tuhan tuh bekerja buat kehidupan kita semua juga ya. Nah, di sini dibilang Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya King James Version ya, Lord was with Joseph and he was a prosperous man. Nanti kita akan belajar tentang hal itu ya. Yang pertama, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Yusuf adalah Tuhan itu menyertai Yusuf. Kalau menyertai itu gimana sih? Menemani. Ya, bisa dikatakan kata lainnya itu menemani gitu. Misalnya saya ke sini, Tuhan juga ke sini gitu. Kalau saya ke sana, Tuhan juga ikut gitu istilahnya. Tuhan itu menyertai, apa yang dilakukan itu disertai. Kalau teman-teman tahu kan apa yang dilakukan oleh seorang Yusuf, dia dipercaya. Tuhan itu menyertai, apa yang dilakukan itu disertai. Kalau teman-teman tahu kan apa yang dilakukan oleh seorang Yusuf, dia dipercaya. Itu karena penyertaan Tuhan. Dan dia melakukan apa yang harus dia lakukan dan itu berhasil gitu. Nah, kalau Tuhan juga menyertai Yusuf, teman-teman percaya gak kalau Tuhan juga menyertai kita juga? Tuhan menyertai Novel, Tuhan menyertai Marvin, Tuhan menyertai Krisjo, Tuhan menyertai Nima, Tuhan menyertai Reva, Tuhan menyertai Abang Daud, Tuhan menyertai Abang Sam, Tuhan menyertai Bang Petrus, Tuhan menyertai Estra, Tuhan menyertai Bang Yoel, dan Tuhan menyertai kita semua. Itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita percayai. Tuhan menyertai kita karena kita adalah orang percaya. Dan kedua, orang yang disertai Tuhan itu berhasil dan berkecukupan. Di situ dibilang yang tadi kakak baca ya, berhasil itu berhasil dalam pekerjaannya. Di sini dibilang kalau KJV-nya itu prosperous. Prosperous itu berkecukupan. Berkecukupan itu artinya dia tuh udah gak butuh apa-apa lagi gitu, karena semuanya tuh sudah cukup. Nah, teman-teman bayangin deh, kalau teman-teman mempunyai seorang ayah. Seorang ayah, kita bayangin aja ya, seorang ayah itu adalah seorang ayah yang baik. Artinya yang baik itu, ayahnya itu bertanggung jawab, pertama. Kemudian ayah kita itu mencukupi semua kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan itu buat sekolah, buat kita apa yang harus tugas kita, ayah kita tuh mencukupi. Kemudian untuk makan nggak berkekurangan gitu. Ayah kita memberikan makanan yang cukup buat kita. Kemudian kalau misalnya kita kenapa-napa, ayah kita tuh menjagai kita juga gitu. Ayah kita nggak meninggalkan kita sendiri. Bayangin deh, kalau kita punya ayah seperti itu. Kalau misalnya udah semua kayak gitu kita dapatkan dari seorang ayah, artinya kita percaya sama ayah tersebut ya. Kita yakin sama ayah tersebut, kalau ayah tersebut itu baik, oke ayah aku mah baik.
Ayah aku mah gak akan mungkin nyelakain aku. Ayah aku mah pasti mencukupi aku. Ayah aku pasti menjaga aku gitu dari yang jahat. Nah, kalau kita punya rasa, oke, aku cukup kok, aku punya ayah seperti itu, kita gak akan berpaling ke yang lain ya. Kita gak akan mencari perlindungan dari orang lain. Kita kan gak akan mencari pemenuhan kebutuhan dari orang lain karena kita sudah cukup sama ayah kita. Nah, sama juga kita kalau misalnya artinya berkecukupan itu, kita tuh memang benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu memang baik, Tuhan itu mencukupi kita, Tuhan itu menjagai kita, dan itu tuh udah cukup gitu. Kita gak akan mencari perlindungan sama yang lain, kita gak mencari kayaknya Tuhan gak sanggup dengan saya cari orang yang bodyguard buat menjaga saya misalnya gitu. Tuhan itu kayaknya nggak sanggup deh buat membuat masa depan saya bagus. Ya udah deh, saya cari orang yang bisa membuat masa depan saya baik gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, artinya kita nggak percaya sepenuhnya sama Tuhan. Artinya kita nggak percaya bahwa Tuhan itu memang sanggup, Tuhan itu baik, Tuhan itu mampu gitu untuk memenuhi semuanya gitu. Dan di sini dibilang orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang berkecukupan secara rohani, meyakini bahwa Tuhan itu pasti nolong gitu. Jadi kalau misalnya kita seperti punya ayah yang baik itu, ya aku berserah gitu. Kalau aku bareng sama ayah aku tuh, ya udah aku bener-bener ya berserah sama Tuhan, berserah sama ayah kita gitu. Berserah tuh kita bener-bener nyerahin semuanya gitu. Saya percaya kok ayah bakal ngebantu saya percaya kok ayah bakal nolong saya percaya kok bahwa ayah itu pasti nolong saya gitu, mencukupi kebutuhan saya. Nah, itulah yang disebut namanya berkecukupan secara rohani. Nah, tapi kalau misalnya kita yang tadi kakak bilang, kita ada rasa khawatir, kita takut, atau bahkan kita sendiri curiga sama bapak kita, kayaknya bapak kita, ayah kita kok kayaknya jahat ya, kok kayaknya minta sesuatu ayah kita gak ngasih, terus kita pikir ayah ini jahat kayaknya, kok ayah jahat ya sama aku, gak ngasih apa yang aku mau. Padahal ayah kita tahu bahwa kalau kita dikasih hal itu tuh tidak baik untuk kita. Itu artinya kita saat mulai curiga, kita mulai ada rasa curiga sama Tuhan, kita ada rasa curiga sama Bapa itu. Dan itu tuh yang membuat kita tuh nggak bisa benar-benar merasakan berkecukupan secara rohani gitu. Saat kita mulai curiga, saat kita mulai khawatir, saat kita mulai takut bahwa Tuhan itu nggak bisa menolong saya. Mana emang ada Tuhan? Saya nggak ngerasain. Kalau tadi lagunya ya, even when I don't feel it when you working gitu. Maksudnya waktu pada saat Tuhan bekerja saya nggak percaya, saya nggak merasakan gitu. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan itu memang bekerja gitu di dalam kehidupan kita. Dan kalau misalnya kita mulai ada takut, kalau teman-teman gitulah, kalau misalnya kita mengandalkan sesuatu, saat kita mulai takut, kita misalnya mengandalkan Tuhan, kita biasanya beralih. Kalau awalnya misalnya sama ayah kita yakin bahwa ayah kita menolong kita, tapi pada saat itu kita curiga, kita takut, nggak yakin sama ayah kita bahwa ayah kita akan menolong, ya kita jadi ngalihin pandangan gitu. Tadinya yang pandangan kita ke depan, kita beralih ke yang lain gitu. Kita beralih pandangan kita sama yang lain. Dan pada saat itu artinya orang itu mulai mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri itu seperti apa sih? Kalau mengandalkan, teman-teman paham nggak mengandalkan itu seperti apa? Bisa dibilang dengan kata lain, kita mempercayakan sesuatu kepada orang. Kita mengandalkan orang artinya kita mempercayakan sesuatu kepada orang itu untuk orang itu lakukan itu. Kita mengandalkan dia. Saya mengandalkan Novel untuk menghandle event olahraga futsal se-Bandung Raya misalnya. Berarti saya menaruh kepercayaan saya sepenuhnya kan, benar-benar semuanya akan diserahkan gitu kepercayaan. Pokoknya tahu beres gitu.
mengandalkan itu benar-benar naruh hatinya juga, hati dan kepercayaannya itu kepada Novel gitu Ustaz. Nah, kalau misalnya kita beralih mengandalkan manusia itu artinya gini. Pada awalnya kita menaruh kepercayaan kita 100% sama kayak contohnya tadi pada ayah kita ya. Ayah kita yang baik, ayah kita yang sanggup menolong kita, ayah kita yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Tapi pada saat kita merasa curiga, pada saat kita merasa khawatir, pikiran kita dipenuhi sama kekhawatiran kita, pikiran kita dipenuhi sama ketakutan kita, yang kita lakukan adalah kita mulai tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan gitu. Jadi hatinya tuh mulai cari yang lain gitu. Tadinya hatinya ditempatkan kepada ayahnya, sekarang hatinya mulai beralih kepada yang lain yang kira-kira dia bisa andalkan gitu. Dia bisa yakin, oh dia bisa melakukannya gitu. Misalnya, jadi kalau misalnya kita mulai mengalihkan pandangan dari Tuhan, nah itulah ada celah buat iblis masuk. Iblis masuk lewat apa? Mengandalkan diri sendiri gitu. Dan teman-teman kan tahu ya, kalau mengandalkan diri sendiri seperti yang ayat tadi Abang Yoel bilang, tertutuplah. Itu bukan berarti maksudnya kita nggak boleh mengandalkan manusia. Kita bisa mengandalkan manusia, tetapi dalam hal apa? Maksudnya kita tidak benar-benar menaruh segala hati dan kepercayaan kita kepada orang itu gitu. Manusia itu teman-teman tahu kan terbatas. Semuanya punya batas. Tapi kalau kita untuk kehidupan kita, saya yakin sama orang tua saya, karena orang tua saya bisa menyekolahkan saya gitu. Saya yakin sama orang tua saya. Oke, kita meyakini orang tua bisa mampu, tapi lebih dari itu orang tua itu terbatas. Usia orang tua kita terbatas. Kita nggak bisa benar-benar mengandalkan 100% sama manusia, sama orang tua, karena orang tua kita juga terbatas. Jadi menaruh. Kalau di sini dibilang Yusuf itu kan mulai beralih nih pandangan, karena ada kata-kata lepaskan saya dari sini, saya nggak pernah melakukan apa-apa gitu. Kayak Yusuf itu mulai berpikir dengan caranya itu, dia tuh artinya kalau yang kakak tangkap tuh dia menaruhkan kepercayaannya kepada juru minuman. Hati dan kepercayaan itu dikasih sama juru minuman untuk melepaskan dia gitu. Mungkin sebelumnya memang Yusuf disertai Tuhan, Yusuf yakin gitu. Tapi memang kehidupan Yusuf itu bukan kehidupan yang mudah ya. Teman-teman di dalam penjara, kakak belum pernah ngerasain di dalam penjara, pasti itu sangat sulit banget. Dan itu hal yang sulit mungkin dihadapi. Ada masanya orang pada saat itu mungkin gitu, mungkin awalnya percaya, tapi mungkin ada saatnya lengah gitu. Dan mungkin pada saat lengah itu Yusuf itu jadi menaruh kepercayaannya 100% kepada juru minuman. Hal itulah yang membuatnya menjadi dibilang sibuk sama pemikirannya sendiri dan teralihkan dari Tuhan. Sama kayak kalau misalnya teman-teman naik ojek, pernah naik ojek ya? Kemudian jadi kita penumpangnya. Nah ojeknya ini mungkin lagi banyak pikiran, aduh saya ninggalin rumah tadi, kompornya udah dimatiin belum ya, jemurannya udah diangkat belum ya, sekarang hujan kayak gitu kan. Dia lagi ngemudiin tapi dia sibuk sama pikirannya sendiri, sibuk gimana caranya gitu, atau khawatir, takut gitu. Kemudian penumpangnya ini bilang belok kiri bang, kira-kira denger gak sih si drivernya ini, dia tuh sibuk nih sama pikirannya sendiri. Sama kayak misalnya Novel yang sekarang lagi ngelamun, mikirin nanti makan apa ya, tante nyiapin makan apa ya. Terus kakak ngomong kayak gini, kira-kira apa yang kakak omongin Novel denger nggak? Enggak ya, karena Novel fokus sama pikirannya sendiri, berkutat sama pemikirannya sendiri. Jadi saat berkutat sama pemikirannya sendiri, dia tidak akan mendengar kakak ngomong apa gitu. Sama kayak kita berkutat dengan pikiran kita sendiri, kekhawatiran kita sendiri, artinya kita akan mengalihkan pandangan dari Tuhan, jadinya nggak fokus sama Tuhan gitu.
Nah, dan kalau dibilang tadi ini Yeremia ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu yang terpenting gitu. Kita mengandalkan orang, hatinya tuh biasanya, kalau saat kita mengandalkan manusia, seperti Yusuf bisa mengandalkan juru minuman untuk mengeluarkannya, kita mengandalkan orang untuk membantu kita mempunyai masa depan yang luar biasa, biasanya hati kita tertuju sama orang itu. Hati kita dan kepercayaan kita sudah difokuskan sama orang itu. Kita nggak percaya lagi gitu bahwa Tuhan tuh sanggup gitu buat masa depan kita baik. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari seorang Yusuf? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita selalu disertai oleh Tuhan. Coba kita sama-sama omong ya, kita bicarakan kembali gitu, kita katakan gitu bahwa kita disertai Tuhan. 1, 2, 3, kita disertai Tuhan. Itu yang harus teman-teman pegang. Teman-teman gak pernah sendiri. Ingat ayatnya Matius 28 bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Percaya itu. Belajar untuk memiliki kepercayaan itu di dalam hati. Saya percaya Tuhan menyertai saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Percaya itu gitu. Sebagai orang percaya, kita akan disertai Tuhan. Sama kayak seorang Yusuf. Yusuf disertai Tuhan. Dan artinya berhasil, berkecukupan secara rohani, bukan sekedar secara materi ya, tapi berkecukupan secara rohani. Sama kayak tadi kakak contohkan, kita punya ayah yang baik. Ayah yang baik itu bisa mencukupi kebutuhan kita, semua perlindungan dikasih, artinya kita udah cukup punya ayah. Seorang ayah itu kita udah cukup, cuma itu aja, kita cukup, udah gak butuh yang lain. Nah, saat kita mulai goyah, saat kita mulai curiga, kita biasanya mulai teralihkan dan kita mulai mengandalkan orang lain. Nah, kalau misalnya kita juga berkecukupan secara rohani, artinya itu juga menjauhkan kita dari dosa gitu. Maka kita tidak akan mulai berbuat dosa seperti apa? Mengandalkan diri sendiri gitu. Saat kita mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan manusia, kita akan mulai untuk hatinya menjauh. Kalau hatinya menjauh dari Tuhan, artinya kita mulai untuk melakukan hal yang tidak berkenan sama Tuhan gitu. Artinya kita mulai berbuat dosa. Dan kalau Yusuf, seorang Yusuf, teman-teman tahu ya, pada saat di rumah Potifar, Yusuf itu disertai sama Tuhan. Dibilang kan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan membuat segala pekerjaannya itu berhasil gitu, dan itu luar biasa gitu. Tuhan itu menyertai dia dan membuat dia berhasil. Kemudian Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar. Teman-teman tahu kan difitnah. Kemudian apa yang Yusuf katakan? Bagaimana aku bisa melakukan dosa yang besar ini kepada Allah? Nah, Yusuf tidak melakukan dosa karena Yusuf disertai Allah gitu. Yusuf pada saat itu tidak melakukan dosa karena dia disertai Allah gitu, dan dia tahu bahwa Allah itu udah sangat baik sama dia. Sama kayak kita punya ayah yang baik, bagaimana kita tuh bagaimana bisa kita melakukan hal yang jahat sama bapak kita gitu? Bagaimana kita ngejahatin bapak kita gitu? Mana mungkin gitu, istilahnya bukan bagaimana ya, mana mungkin aku melakukan hal yang jahat sama bapak, mana mungkin aku membuat sesuatu hal yang jahat sama bapak gitu, mencelakai bapak kita atau berpikir yang jahat tentang bapak kita gitu, mana mungkin gitu di situ. Dan yang kedua yang boleh kita pelajari dari seorang Yusuf adalah ketika kita mulai sibuk sama pikiran kita sama hal-hal kekhawatiran, ketakutan, atau bahkan kita mulai curiga sama Tuhan kita, itu kita biasanya hatinya akan mulai menjauh dari Tuhan, kemudian kita memalingkan pada kita dari Tuhan, dan akhirnya kita mengandalkan manusia. Kita akan terbiasa untuk mengandalkan manusia gitu. Kita akan berpikir bahwa
apa yang Tuhan rancangkan atau jalan-jalan Tuhan itu, masa sih Tuhan, emang jalan Tuhan kayak gini ya, emang seberat ini ya yang harus aku tanggung gitu, masa sih Tuhan, kayaknya Tuhan jahat deh, kayaknya gak gini deh harusnya jalan kehidupan aku gitu, itu terlalu berat gitu. Tuhan itu sayang gak sih sama kita, mungkin bahkan kita sampai berpikir Tuhan tuh sayang gak sih sama kita, Tuhan tuh baik gak sih sama kita, mungkin sampai pikir kayak gitu. Tapi ingat satu hal, percaya satu hal, yakini satu hal, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Ingat itu, mungkin pada saat kita mungkin saat ini kita mengalami hal yang gak baik gitu ya. Memang ini jalannya Tuhan, itu rancangan Tuhan, tapi ingat Tuhan itu merancangkan sesuatu yang damai sejahtera. Tuhan itu gak merancangkan sesuatu hal yang buruk, tapi merancangkan sesuatu damai sejahtera buat kita gitu. Seperti firman-Nya ini ya, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Sesuatu yang rancangan Tuhan itu mungkin kita belum pahami saat ini, tapi mungkin suatu saat kita akan memahami gitu. Dan yang ketiga, ketika Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan buat kita berhasil. Tapi bukan cuma sekedar itu aja, sampai rencananya tergenapi, sampai rencana Tuhan tergenapi. Kalau kita lihat dari kisah Yusuf, mungkin kan juga nggak tahu ya Yusuf bagaimana menjalani hari-harinya gitu, hari-hari yang luar biasa berat di penjara, di Potifar, dan sebelumnya pada saat dibenci sama orang tuanya. Itu hari-hari yang mungkin berat banget lah kalau kakak bilang, berat pakai banget gitu buat seorang Yusuf gitu, sesuai dengan kapasitasnya ya, Tuhan memberikan sesuai dengan kapasitas itu. Dan tapi kalau misalnya kita mungkin kita enak ya baca Yusuf ini akhirnya Yusuf jadi Firaun. Tapi pada saat Yusuf mengalami hal itu, mungkin Yusuf nggak tahu endingnya tuh kayak gimana sih. Dia tahu bahwa dia mendapatkan visi gitu, tapi pada saat menjalannya itu pasti sesuatu yang berat juga buat seorang Yusuf gitu. Tapi Tuhan itu kalau menyertai, kalau teman-teman baca kan berapa kali dibilang di ayat itu Tuhan menyertai. Waktu pas di Potifar, waktu pas di penjara, Tuhan menyertai lagi gitu. Dan bahkan pada saat seorang Yusuf itu menjadi orang kepercayaan, Tuhan juga menyertai gitu, menyertai Yusuf gitu. Dan dalam hidupnya dari dia awal sampai akhir kisahnya, Tuhan tuh menyertai Yusuf terus gitu. Ingat bahwa Tuhan itu akan menyertai, membuat kita berhasil sampai rencananya terlaksana. Percaya nggak Tuhan tuh punya rencana yang baik buat teman-teman? Ya benar, Tuhan itu punya rencana yang baik. Jangan ngeraguin itu. Tuhan itu Tuhan yang baik, dan Tuhan itu punya rencana yang baik, dan Tuhan akan menyertai kita sampai rencana kita digenapi. Kalau misalnya mungkin teman-teman pernah dengar Mother Teresa. Ada Teresa itu seseorang yang Tuhan pakai ya, suster gitu istilahnya, yang Tuhan pakai untuk melakukan sebuah pelayanan yang mungkin orang kayaknya nggak mau melakukan hal itu gitu. Dia Suster Teresa melakukan nolongin orang yang mungkin nggak punya, homeless, terus mungkin punya penyakit, ditolong, dirawat. Nah akhirnya orang-orang banyak dia itu banyak terberkati ya, dan orang-orang banyak ditolong sama seorang Mother Teresa gitu. Dan kakak percaya itu tuh rencananya Tuhan buat seorang Mother Teresa gitu. Dan kakak juga percaya itu, kakak percaya rencananya itu baik gitu. Itu baik kan kalau teman-teman ngeliat Yusuf, rencana Tuhan itu baik. Mother Teresa, rencana Tuhan itu baik. Kakak percaya juga Mima diberikan Tuhan, memiliki dirancangkan sesuatu yang baik. Semua kita di tempat ini dirancangkan sesuatu yang baik. Kakak percaya itu. Dan
satu titik balik dari seorang Yusuf adalah pada saat seorang Yusuf itu mengatakan hal ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Memang kamu tuh mereka-rekakan hal yang jahat buat saya. Tapi Tuhan, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu rencananya Tuhan. Walaupun memang Yusuf itu mengalami hal yang luar biasa berat, tapi Tuhan itu mereka-rekakan menjadi sesuatu yang baik untuk dengan maksud yaitu memelihara hidup suatu rencananya, suatu bangsa yang besar. Itulah rencana Tuhan buat seorang Yusuf, memelihara suatu bangsa yang besar. Itu rencana Tuhan yang besar buat Yusuf itu. Dan Yusuf akhirnya sampai kepada rencananya itu, sampai kepada rencana Tuhan itu gitu. Walaupun mungkin pada perjalanannya Yusuf pasti merasakan ada hal yang berat sih, memang pasti gitu. Sampai mungkin Yusuf juga mengatakan bahwa keluarin aku gitu pada saat waktu itu, pada saat di penjara gitu. Tapi semuanya itu istilahnya ini jadi kayak puncak pengakuannya Yusuf dan tanda pertaubatannya seorang Yusuf akan perkataan sebelumnya gitu. Bahwa kalau dulu Yusuf sibuk dengan pikirannya sendiri, mengalihkan pandangan dari Tuhan dan mempercayakan kepada juru minuman, ternyata itu salah. Ternyata Tuhan tuh mereka-rekakan sesuatu yang baik. Mungkin teman-teman di tempat ini sedang mengalami sesuatu karena nggak tahu apapun itu gitu. Hal yang mungkin kenapa harus begini, tapi ingat, sama seperti Tuhan memiliki rencana yang besar buat Yusuf, Tuhan juga memiliki rencana yang besar buat teman-teman, dan Tuhan akan menyertai teman-teman sampai rencananya terlaksana. Nah, gimana caranya supaya kita tuh hidup, tapi kita gak mengalihkan pandangan ke yang lain. Artinya kita gak mulai mengandalkan manusia. Kita gak menaruh hati dari kepercayaan kita kepada manusia. Kita tetap mempercayakan hati kita kepada Tuhan. Gimana caranya? Kita butuh tuntunan Roh Kudus supaya kita punya kuasa untuk berjalan di dalam rencana Allah. Kakak percaya Yusuf berjalan di dalam rencana Allah. Maka dari itu kita juga bisa seperti Yusuf untuk berjalan di dalam rencananya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau di sini dibilang Mazmur 51 ayat 12 sampai 13. Boleh teman-teman bangkit berdiri, kita sama-sama baca ya ayat ini. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Oke, boleh duduk lagi. Kita belajar. Lewat firman ini kita belajar bahwa Roh Kudus itu akan membantu kita untuk apa? Yang pertama, supaya kita hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam pertobatan itu gimana? Di sini dibilang hati yang tahir. Tahir itu teman-teman tahu ya, tahir itu kayak misalnya orang kusta juga ditahirkan gitu, kayak dibersihkan gitu, kayak di dalam hatinya supaya hatinya itu bersih lagi. Seorang Daud, kisah Daud gitu ya, Daud berbuat dosa, kemudian Daud istilahnya dia bertobat. Dia tuh bertobat dan dia gak mau, Tuhan aku gak mau lagi punya rasa bersalah ini gitu. Istilahnya aku gak mau lagi melakukan hal yang salah gitu di hadapanmu. Tuhan itu udah baik banget, Tuhan itu udah benar-benar baik buat Daud gitu. Itu yang Daud rasain gitu kan. Tuhan aku gak mau lagi punya hati yang berdosa gitu. Tuhan aku gak mau lagi punya pemikiran yang salah, aku gak mau lagi punya hati yang salah gitu. Istilahnya itu gitu. Waktu di situ membantu kita untuk apa? Buat hidup seperti itu gitu. Supaya kita tuh tidak terus-terusan hidup di dalam hal yang salah, hidup di dalam dengan hati yang salah gitu, dengan dosa gitu. Makanya Roh Kudus itu membantu kita untuk hidup di dalam pertobatan. Itulah pentingnya kita untuk memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus itu membantu kita untuk hidup di dalam pembaharuan. Kakak percaya mungkin
saat ini dengan pengertian kita sendiri, ya kita berjalan sesuai dengan apa yang kita pahami. Tapi berjalan dengan waktu, semakin kita belajar firman, semakin kita tahu, semakin kita dewasa juga, ada sesuatu yang Tuhan baru gitu di dalam hidup kita, di dalam batin kita, di dalam roh kita. Tuhan memberikan roh yang baru dan Tuhan membaharui pemikiran kita gitu. Di Roma 12 dibilang hiduplah oleh pembaharuan budimu gitu. Karena kita tuh butuh gitu, pembaharuan budi itu kita butuhkan gitu. Supaya kita nggak hidup gitu-gitu terus. Kalau kita udah tahu itu salah, tapi kita nggak berubah, ya kita akan terjebak sama bodohan itu terus gitu. Mungkin kita tahu bahwa mencontoh itu salah, tapi ya kita tetap melakukan itu, ya kita hidup terus muter aja gitu di situ gitu. Nah artinya kita butuh tuh pembaharuan. Ada sesuatu yang dibaharui di dalam hati kita, ada sesuatu yang dibaharui di dalam budi kita gitu. Dan yang ketiga, kita hidup di dalam hati yang teguh. Hati yang teguh gitu. Ada roh kudus di dalam hati kita, artinya kita hidup di dalam hati yang teguh. Hati yang nggak mudah. Kalau teguh itu artinya kuat kan, dia tidak mudah tergoyahkan gitu misalnya. Nah, hati kita juga teguh. Teguh untuk apa? Teguh untuk melakukan apa yang benar. Teguh untuk melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Hati kita hidup di dalam hati yang teguh gitu. Makanya Roh Kudus itu perlu ada di dalam hati setiap kita. Nah, yang terakhir kakak mau bagiin gitu, bahwa kehidupan kita adalah proses dari Tuhan. Teman-teman percaya kan ya, Tuhan itu memproses kita dengan banyak hal. Jalani proses Tuhan dengan setia. Jalani. Teman-teman sekarang sekolah, jalani dengan setia. Teman-teman sekarang bekerja, jalani dengan setia. Teman-teman dipercaya untuk melayani tempat ini, jalani dengan setia gitu. Karena dengan proses tersebut Tuhan itu sedang memproses karakter kita. Tuhan itu memproses kita juga dipersiapkan untuk suatu hal yang Tuhan rencanakan, sesuatu hal yang besar itu di depan sana. Mungkin ini juga yang beberapa minggu terakhir tuh kakak renungkan gitu. Banyak hal mungkin dalam kehidupan kita gitu, kita tuh menjalaninya tidak dengan benar-benar setia. Artinya mungkin kita pada saat kita menjalani kita malas. Pada saat kita menjalaninya kita gak sungguh hati gitu. Atau kita menghindari bahkan untuk melakukan hal itu. Bayangin sih kalau misalnya teman-teman sekolah tapi teman-teman gak mau sekolah. Akibatnya apa? Akibatnya kita gak memiliki pengetahuan. Kita gak memiliki pengetahuan apa yang memang orang bisa ketahui gitu, tentang berhitung, tentang pengetahuan umum. Mungkin kita nggak bisa punya pengetahuan itu gitu. Dan itu kita rasakan akibatnya sekarang. Nah, kalau misalnya kita setia, kita belajar, artinya kita memiliki pengetahuan. Dan pengetahuan itu akan berguna mungkin suatu saat gitu. Kita nggak pernah tahu, ternyata misalnya Novel akan Tuhan tunjuk jadi gubernur. Who knows? Amin. Bisa jadi. Tapi Tuhan juga memproses Novel melalui banyak hal, melalui sekolah. Novel harus belajar, soal Novel punya pengetahuan. Nanti soalnya Tuhan tuh kayak istilahnya, oke, Novel ini saya proyeksikan jadi gubernur, berarti dia harus belajar dulu, belajar tentang kalau tadi gue tahu tentang ilmu pemerintahan, mungkin tentang ilmu politik, kemudian tentang bagaimana bisa untuk bekerja sama, bersinergi, apa segala macam. Ya Tuhan persiapkan itu, dan itu mungkin yang akan Novel jalani gitu. Novel akan menjalani itu. Tapi kalau misalnya pada saat prosesnya Tuhan sedang membentuk karakter Novel atau mempersiapkan Novel, tapi Novelnya nggak mau, artinya Novel nggak punya kemampuan itu nanti gitu. Istilahnya. Jadi ini yang kakak dapatkan, bahwa
Tuhan itu punya rencana, suatu rencana yang luar biasa ke depan. Dan Tuhan itu memproses kita dari sekarang. Kakak percaya Tuhan memproses teman-teman juga. Kakak percaya Tuhan juga punya rencana yang besar buat teman-teman. Jalani prosesnya dengan setia. Seperti seorang Yusuf menjalani prosesnya dengan setia. Sampai akhirnya Tuhan percayakan menjadi orang yang dipercaya sama Firaun. Coba kalau misalnya seorang Yusuf tidak mengerjakan pekerjaan di rumah Potifar dengan baik, gak akan dipercaya, kan? Terus kalau misalnya di penjara juga melakukan pekerjaan dengan baik, ya gak akan dipercaya. Padahal itu sebenarnya modal buat Yusuf supaya bisa nanti mimpin bangsa, jadi orang kepercayaannya Firaun gitu, untuk mempersiapkan 7 tahun masa kelaparan. Seperti itu gitu. Tuhan tuh sedang mempersiapkan seorang Yusuf, Tuhan juga sedang mempersiapkan seorang Mima, seorang Esra, dan semua teman-teman di tempat ini gitu. Tuhan persiapkan, jalani dengan setia. Nah, kakak juga membagiin gimana supaya kita tidak mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Tadi ada ayat yang dari Bang Iwal itu, percayalah kepada Amsal 3:5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Belajar untuk percaya sama Tuhan. Gimana kita bisa percaya sama Tuhan? Ya kita gak menaruh curiga sama Tuhan gitu. Dimulai dari apa? Kita belajar untuk tidak menaruh curiga sama orang, sama mungkin orang di sekitar kita, orang tua kita, siapapun itu. Kita belajar untuk mempercayai orang, kita belajar untuk mempercayai Tuhan, kita belajar untuk bisa percaya. Kalau misalnya pada dasarnya di dalam hati kita memiliki sesuatu hal yang kepahitan sama orang tua misalnya. Kalau misalnya kita punya kepahitan sama orang tua, biasanya itu akan membuat kita melihat Tuhan juga. Tuhan tuh kayaknya sama kayak orang tua kita gitu. Orang tua kita jahat sama kita. Orang tua kita mungkin bukan jahat ya, maksudnya mendidik kita tuh terlalu keras mungkin. Terus orang tua kita melakukan hal kesalahan gitu, atau orang tua kita memperlakukan kita tidak baik, atau orang tua kita memperlakukan kita dengan cara yang ya kita jadi sakit hati gitu. Kita punya kepahitan sama orang tua kita. Nah, untuk supaya kita bisa percaya sama Tuhan, ya kita harus beresin dulu itu. Kita harus membereskan kepahitan kita kalau kita memiliki kepahitan. Kalau kita memiliki sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Ingat nggak pada ada firman juga, mungkin pada saat kamu mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi kamu teringat di dalam hatimu kamu tuh punya masalah gitu istilahnya, masalah atau punya sesuatu dengan saudaramu, selesaikanlah itu, selesaikanlah dulu itu gitu. Jadi Tuhan tuh menginginkan kita menyelesaikan itu dulu, baru bisa benar-benar percaya sama Tuhan. Baru kita bisa melihat bahwa Tuhan itu emang baik, baru kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menolong, bahwa kita bisa percaya 100% Tuhan itu akan melakukan hal yang terbaik buat kita gitu. Jadi gimana caranya supaya kita gak boleh kepahitan? Satu hal sih, kita pertama kita harus tahu dulu bahwa hal itu salah, itu hal yang salah pertama-tama itu. Kedua, kasih. Kita harus punya kasih gitu. Kita minta, mungkin kita saat ini nggak punya kasih gitu, tapi kita minta sama Tuhan yang kasihnya itu sebesar apa? Sangat besar. Tuhan mati di kayu salib untuk apa? Karena Tuhan itu mengasihi kita. Sebab begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Kasih itu memulihkan. Kasih Tuhan akan memulihkan kita. Kasih Tuhan akan memulihkan hati kita yang kepahitan, atau hati kita yang penuh dengan kekhawatiran, atau hati kita yang penuh dengan ketakutan gitu. Kakak percaya Tuhan itu ingin banget teman-teman
untuk sampai ke finishnya itu, sampai ke rencananya terlaksana di dalam kehidupan teman-teman. Dan Tuhan juga nggak akan ninggalin. Kalau tadi teman-teman yakini adalah Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita artinya Tuhan nggak akan ninggalin kita. Mau kita sedang ada masalah apa, Tuhan menyertai kita. Dan pada saat Tuhan menyertai kita, maka percaya Tuhan juga bekerja untuk memulihkan kita juga. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang butuh dipulihkan, sesuatu yang ada butuh untuk dibenahi di dalam hati kita, selama kita mau ya, saat kita sadar itu salah dan kita mau, Tuhan tuh bekerja. Maka percaya itu, Tuhan itu bekerja pada saat mungkin kita sulit mengampuni orang, gak mau, terus kalau ketemu orang itu gak mau, terus mungkin kita gengsi gitu istilahnya ngomong sama orang itu kalau kita sedang ada masalah. Tetapi percaya deh, pada saat teman-teman mau, saya mau mengampuni, tapi saya gak tahu gimana caranya, gimana, minta aja sama Tuhan, Tuhan kasih tahu aku Tuhan gimana caranya mengampuni, gimana caranya saya bisa mengampuni orang itu. Mungkin pada saat teman-teman mendatangi orang itu, terus bilang, mungkin perlu kita jujur juga ya, saya tuh mungkin kecewa sama kamu, saya mungkin kamu tuh jahat sama saya gitu, itu yang saya rasain gitu, tapi saya mau mengampuni kamu. Pada saat itu kakak percaya itu ada kasih Tuhan gitu menjamah teman-teman gitu, dan menjamah hati teman-teman, dan itu membuat teman-teman bisa mengampuni orang itu gitu. Asalnya awalnya harus dari niat bahwa kita tuh mau untuk mengampuni orang itu, bahwa kita tahu bahwa kalau kita membenci orang itu adalah sesuatu yang nggak benar gitu, yang salah. Jadi kakak percaya Roh Kudus juga bekerja di dalam hati teman-teman, supaya teman-teman dituntun, supaya teman-teman memiliki hati yang tahir, supaya teman-teman dibaharui, supaya teman-teman tuh memiliki hati yang teguh, supaya teman-teman bisa melihat terus tertuju matanya sama Tuhan, supaya teman-teman menaruh hati dan kepercayaan sama Tuhan, dan supaya teman-teman sampai nanti di akhirnya, di ujungnya di rencana Tuhan terlaksana di dalam kehidupan teman-teman. Itu oke. Sekian aja yang kakak mau bagiin. Kita boleh lanjut berdiri ya. Kakak minta semuanya untuk tutup mata. Kita renungkan apa yang sudah kita dengar. Kalau Tuhan mengingatkan sesuatu di dalam hati kita akan suatu hal, akan suatu kesalahan, akan suatu dosa, akan sesuatu yang mengganjal, akan suatu kepahitan, akan sesuatu yang sangat-sangat menekan, akan sesuatu yang mungkin sulit untuk dilepaskan, suatu kebiasaan yang mungkin sulit dilepaskan. Kalau Tuhan mengingatkan itu di dalam hati teman-teman, datang kepada Tuhan. Dan Tuhan minta satu, teman-teman datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa itu salah, bertobat. Karena Tuhan gak mau teman-teman tersesat,
siapa dikawini. Satu hal percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan kesayangan.
hidup di dalam pembaharuan-Mu Tuhan, hidup di dalam hati yang teguh Tuhan, hidup di dalam rencana-Mu Tuhan, sanggup untuk hidup di dalam rencana-Mu yang indah untuk setiap kami dan setia dalam setiap prosesnya. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi Tuhan anak-anak di tempat ini Tuhan. Dekulang adina ulah anak-anak di dalam syarikura memapana di kanan buka hatimu, buka hatimu, maka Tuhan akan masuk. Buka hatimu, buka hatimu, dan Tuhan akan menjamahmu. Buka hatimu, dan Tuhan akan menurunkan, memenuhimu dengan kuasa yang daripada Roh Kudus, supaya bisa untuk menjalani kehidupan. Kurang orang syurga, kurang amal, tangan kanan dan tangan syurga dan kurang mahal dan ada pengertian, ada pembaharuan, ada hidup yang digerakkan oleh kebenaran, ada keputusan yang diambil dengan benar, ada pergaulan yang dipilih yang benar di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang baik. Walaupun kami mungkin sering menyakiti Engkau Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kasih-Mu besar Tuhan untuk setiap kami. Engkau mau memulihkan kami, Engkau mau menyertai kami, Engkau mau menjagai setiap kami sampai pada rencana-Mu terlaksana di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan yang hebat itu ada di dalam setiap kami. Roh Kudus yang luar biasa berkuasa ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang akan menuntun kami, mengingatkan kami, menginsafkan kami akan dosa, mengingatkan kami akan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Engkau menciptakan kami untuk kemuliaan. Engkau menciptakan kami untuk memuliakan-Mu. Biarlah kami boleh hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau bekerja di dalam hati setiap kami. Dan biarlah segala sesuatu kembali hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.